Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast Puskesmas Kampus. Pada edisi podcast kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan tradisional. Perkenalkan, saya Dr. Farah Yusuna Putri, bisa dipanggil Dr. Putri, dan telah bersama kita ada Ayu Devi Oktarina sebagai pemegang program kesehatan tradisional Puskesmas Kampus. Bagaimana kabarnya Ayu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ayu ya. Anak adalah aset bangsa yang harus kita jaga pertumbuhan dan perkembangannya agar optimal sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menjaga pertumbuhan anak, kita harus menjaga dari sisi gizinya. Pada hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan toga dan akupressure pada kasus stunting. Prevalensi stunting sendiri di Indonesia saat ini adalah 24% atau 5,3 juta balita. Dan ditargetkan pada tahun 2024 angka stunting di Indonesia berjumlah 14%. Sedangkan di Palembang sendiri angka stuntingnya adalah 3,3% dengan jumlah 1.300 balita. Nah, untuk stunting sendiri definisinya adalah anak-anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami kekurangan gizi yang kronik sehingga menyebabkan mempunyai perawakan tubuh yang pendek atau sangat pendek disertai dengan masalah kognitif. Pemerintah akan bekerja sama dengan BKKBN, PKK, dan juga LSM untuk menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia melalui Posyandu, Puskesmas, dan juga kader-kader kesehatan. Nah, kita akan membahas toga terlebih dahulu. Jadi kita tanyakan langsung kepada Ayu Devi, sebenarnya definisi dari toga itu apa ya, Yu? Singkatan dari toga itu sendiri sebenarnya tanaman obat keluarga. Jadi toga itu adalah tanaman yang berkhasiat sebagai obat untuk kesehatan. Nah, untuk toga sendiri itu sebenarnya sejarah penggunaan di Indonesia itu bagaimana ya, Yuk? Sebenarnya toga itu sudah dimulai dari zaman prasejarah ya. Pemanfaatan tanaman herbal untuk obat di Indonesia juga sudah dilakukan secara turun-temurun. Memanfaatkan tanaman sebagai obat sampai dengan saat ini. Berarti sudah cukup lama ya, Yuk? Iya, sudah cukup lama. Nah, untuk jenis toga sendiri yang bermanfaat di kasus stunting itu kira-kira apa sih, Yuk? Oke, kita balik ke definisi awalnya stunting itu sendiri ya. Stunting itu kan merupakan anak yang kekurangan gizi ya secara kronis. Jadi kalau kami peranan kami dari kesehatan tradisional yaitu lebih ke pencegahan ya. Bagaimana caranya agar anak itu tidak terjadi stunting. Seperti anak yang kekurangan gizi artinya kan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak maksimal. Jadi ada anak yang tidak nafsu makan atau daya tahan tubuh. Kalau dia tidak nafsu makan kan otomatis asupan gizi ke dalam tubuhnya itu kan berkurang. Karena asupan gizinya berkurang sehingga daya tahan tubuhnya pun juga ikut menurun. Jadi kalau kami dari kesehatan tradisionalnya kami lebih menekankan untuk menambah nafsu makan anak dan juga meningkatkan daya tahan tubuh anak itu sendiri. Ya, jadi tadi sudah dibahas sekilas ya, Yuk. Untuk manfaat yang diambil dari toga ini adalah untuk meningkatkan nafsu makan dan juga untuk mencegah dari infeksinya. Nah, kalau untuk manfaat lain, keamanan sama efek samping dari toga ini sebenarnya ada nggak ya, Yuk? Manfaat dari toga itu sendiri kan sebenarnya toga itu bermacam-macam manfaat ya. Jadi dia bisa untuk pencegahan, bisa untuk pengobatan dan juga untuk pemulihan. Kalau untuk efek sampingnya itu sendiri sampai sekarang belum ada uji klinis untuk efek sampingnya dari toga ya. Tapi bila digunakan secara terus-menerus atau berlebihan itu kan juga tidak baik ya untuk kesehatan. Jadi bisa bersifat racun untuk tubuh. Gitu ya, Yuk. Jadi yang penting tidak terlalu lama dan juga dosisnya mungkin ya, Yuk, iya benar. Untuk implementasi penggunaan toga sendiri di Puskesmas Kampus ini bagaimana, Yuk? Jadi untuk pemanfaatan toga bagi anak-anak dengan kasus stunting ya, terutama untuk pencegahan stunting itu sendiri ya, seperti untuk menambah nafsu makan kita bisa menggunakan ketumbar. Jadi ketumbar itu ditumbuk secara halus lalu disangrai. Setelah itu dicampur dengan air dan diberi madu sebagai pemanis, lalu diminum 1 kali sehari. Tapi disarankan karena kan ketumbar itu agak panas ya, dan juga madu juga sedikit panas, jadi disarankan untuk usia anak 1 tahun ke atas boleh diberikan. Kalau untuk menambah daya tahan tubuh kita bisa mengaplikasikan dengan temulawak. Jadi temulawak, jahe, pegagan, dan juga gula merah. Untuk jahe dan temulawak itu
bisa dimemarkan. Sedangkan untuk pegagan dan gula merah itu diiris tipis-tipis, lalu dicampur dengan air, direbus selama 10-15 menit, lalu diminumkan. Wah, ternyata ketumbar yang selama ini saya tahu cuman buat jadi bumbu masakan, ternyata bisa ya yuk buat jadi pencegahan stunting. Terus kalau untuk temulawak itu saya juga pernah baca kalau nggak salah itu bisa dijadiin produk susu sama es krim kayak gitu ya yuk. Iya benar. Jadi toga itu sebenarnya kalau kita tahu manfaat toga itu sendiri dan bagaimana cara pengolahannya, itu akan sangat bermanfaat baik bagi kesehatan. Nah, kita tadi sudah membahas tentang toga ya Sobat Kampus ya. Nah, untuk topik selanjutnya kita akan berpindah ke acupressure. Nah, untuk definisi acupressure sendiri itu apa ya yuk? Jadi acupressure itu sebenarnya sama ya dengan akupuntur tekniknya. Jadi acupressure itu yaitu penekanan pada titik-titik meridian dengan menggunakan jari. Jadi kalau untuk akupuntur dia menggunakan teknik jarum. Jadi sebenarnya acupressure dengan akupuntur itu sama. Tekniknya sama-sama melakukan penekanan pada titik-titik meridian yang ada dalam tubuh kita. Oh, jadi perbedaan acupressure sama akupuntur itu cuma di alatnya ya yuk. Yang satu pakai jarum, satu lagi enggak gitu. Nah, tadi kan kita sudah dengar ya definisi dari acupressure sendiri. Nah, untuk jenis-jenisnya sebenarnya ada berapa jenis sih yuk untuk acupressure ini? Jadi acupressure itu banyak macamnya dan manfaatnya ya. Terutama kita berbicara soal manfaat dulu ya. Nah, jadi setiap titik-titik meridian yang ada dalam tubuh kita ini ada berbagai manfaat untuk kesehatan. Jadi seperti untuk menambah nafsu makan, ada titik-titik yang ada penekanan untuk bagaimana caranya untuk menambah nafsu makan. Terus ada juga titik acupressure untuk daya tahan tubuh. Ada beberapa titik yang memang untuk diperbolehkan untuk menambah daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi berbagai macam acupressure itu sebenarnya banyak ya manfaat bagi untuk kesehatan kita sendiri. Kalau misalnya nanti di akhir acara kita coba praktekin acupressure-nya, bersedia nggak ya yuk? Boleh, nanti kita coba bagaimana cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menambah nafsu makan pada balita. Oke, nanti kita coba ya Sobat Kampus ya. Nah, kalau untuk frekuensi dan durasi dari aplikasi acupressure ini berapa lama dan berapa kali ya bolehnya yuk? Jadi acupressure itu kalau untuk sifatnya perawatan, dia boleh dilakukan 1 bulan sekali atau juga 1 minggu sekali, tidak apa-apa, tidak ada efek samping sama sekali. Terus juga kalau untuk durasinya, jadi satu titik meridian itu kita bisa melakukan penekanan sebanyak 33 kali. Nah, sebenarnya untuk pemanfaatan toga sama acupressure ini bisa nggak ya dikombinasikan gitu yuk untuk menangani kasus stunting? Ya, untuk toga sebenarnya memang bagusnya dikombinasi dengan acupressure ya. Jadi jadi manfaatnya yang kita dapatkan lebih. Jadi misal nih, kita kan ada 2 poin nih, bagaimana cara untuk mencegah kasus stunting. Pertama, untuk menambah nafsu makan dan meningkatkan daya tahan tubuh balita itu sendiri. Jadi kalau untuk menambah nafsu makan, kita bisa aplikasikan antara toga dan acupressure. Jadi kalau untuk toga tadi, ya tadi dengan ketumbar tadi. Nah, kalau untuk acupressure-nya sendiri, ada beberapa titik yang memang untuk menambah nafsu makan. Misal nih, salah satu titik untuk menambah nafsu makan yaitu contohnya di titik ini. Jadi kalau caranya untuk menemukan titik ini, tangan kita dirapatkan dulu seperti ini. Kalau kita lihat ini ada sebuah tonjolan. Ini salah satu titik. Kalau kita bilang ini merupakan titik segala manfaat ya, karena beberapa manfaat ada di titik ini. Caranya lihat dulu kalau ada tonjolan di sini, udah ketemu tonjolan di sini, kita lakukan penekanan di sini. Nah, di sini salah satu titik untuk menambah nafsu makan. Kalau udah ketemu di sini, silakan lakukan penekanan sebanyak 33 kali searah jarum jam. Lalu titik selanjutnya untuk menambah nafsu makan adalah ada di titik di bawah pergelangan tangan. Jadi kita temukan dulu di mana letak pergelangan tangan. Di sini letak pergelangan tangan. Titiknya di mana? Yaitu 3 jari di bawah pergelangan tangan. Jadi 3 jari di bawah pergelangan tangan, disinilah letak titiknya. Itu titik yang kedua. Untuk titik selanjutnya yaitu ada di titik bagian mata kaki bagian dalam. Kita lihat dulu, kan di kaki kita tuh ada mata kaki bagian dalam ya. Jadi ini misalnya mata kaki di bagian dalam ya.
4 jari di atas mata kaki kita bagian dalam, disitulah letak titiknya. Dan kalau untuk menambah daya tahan tubuh, sebenarnya sama. Titik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan menambah nafsu makan sama titiknya. Diaplikasikan dengan cara temulawak tadi, dengan ramuan temulawak tadi, dan juga dengan titik penekanan pada akupresur. Wah, jadi kita hari ini banyak banget ya dapat ilmu dari Yuk Devi tentang akupressure, karena selama ini saya juga kurang mengetahui tentang akupressure. Ternyata ada banyak titik-titik meridian di tubuh kita yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, untuk akupressure sendiri, kalau misalnya nih Yuk, suatu saat saya pengen dapat pelayanan akupressure, saya bisa kemana sih Yuk kalau misalnya pengen? Oke, untuk pelayanan akupresur kita sudah ada di puskesmas. Jadi di seluruh puskesmas yang ada di Kota Palembang ini sudah ada beberapa pelayanan kesehatan tradisionalnya, terutama ada di puskesmas kampus. Jadi di puskesmas kampus itu kita ada pelayanan geria sehat. Jadi pelayanan geria sehat itu ada pelayanan kesehatan tradisional dan juga ada pelayanan fisioterapinya. Jadi kalau mau akupresur, aku pengen akupresur ataupun juga akupuntur, mau bekam dan sebagainya, itu ada di puskesmas kampus. Silahkan, boleh datang ke puskesmas kampus. Wah, ternyata puskesmas kampus ini sangat lengkap ya teman-teman. Dari sisi medisnya ada, dari sisi tradisionalnya pun ada. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berobat atau ingin mencoba akupressure, bisa langsung ke puskesmas kampus. Nanti bisa bertemu dengan Yuk Devi ya, yang melakukan akupressure. Ya, sobat kampus, itu tadi pembahasan kita mengenai pemanfaatan toga dan juga akupressure terhadap kasus stunting. Terima kasih kepada Yuk Devi yang telah menjadi narasumber pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton podcast ini. Dan sampai jumpa di podcast Puskesmas Kampus selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.